Satu kata untuk wasit Bahrain versus Indonesia. Indonesia akhirnya dinyatakan menang oleh FIFA, Lur. Setelah 3 game, Indonesia sekarang berada di tangga ke-5 selepas dirompak wasit semalam. Patutnya nombor 2, bai. Dari mulai kiper, kemudian pelatih, tidak tahu malu memang. Bahrain yang jelas-jelas bermain penuh kecurangan, tetapi imbang melawan timnas Indonesia sudah merasa bangga luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Ramai menjadi bahan perbincangan ketika timnas Indonesia melawan Bahrain dicurangi. Kemudian muncullah berita-berita yang tidak benar. Ada pula berita yang viral. Katanya kemenangan untuk timnas Indonesia. FIFA sudah meresmikan. Padahal FIFA juga belum mengeluarkan kenyataan apa-apa. Kalau dari PSSI, Pak Erick Thohir memang sudah resmi melaporkan ke AFC. Akan tetapi teman-temanku semua, kalau lapor ke AFC sih atau lapor ke AFC ini agaknya sulit ya. Kenapa? Karena AFC sendiri diketuai oleh orang Bahrain. Bayangkan. Ya mungkin kalau untuk perbaikan bisalah ke depannya. Akan tetapi kalau untuk memenangkan timnas Indonesia jadi pemenang sulit rasanya. Oke, di video kali ini saya akan mereaction beberapa komentar netizen dari mulai luar negeri dan di dalam negeri sendiri, serta bagaimana peluang timnas Indonesia untuk lolos di kualifikasi Piala Dunia di tahun 2026 dan kira-kira berada di peringkat berapa. Menurut pendapat dari teman-teman Malaysia, ternyata Indonesia akan diprediksi di peringkat ke-4. Kira-kira sahabatku setuju atau tidak? Yang setuju silahkan tulis di kolom komentar. Mengamuk. Belum tahu supporter Indonesia. Nanti kalau di Gelora Bung Karno, pasti nyalinya akan ciut. Sok gaya, sok hebat, sok merasa tidak bersalah. Padahal mainnya curang, disenggol, guling-guling. Pelatih Bahrain Dragan Talajik sindir timnas Indonesia dengan mengatakan, tidak semua tim bisa mencetak gol di menit akhir. Bahkan ia juga mengatakan, bukan soal diuntungkan wasit Ahmed Alkaf, tapi memang tim kami tampil cukup bagus saat berhadapan dengan Indonesia. Pemain-pemain saya benar-benar melakukan yang terbaik, mereka berjuang hingga detik akhir. Ucap pelatih Bahrain Dragan Talajik, dikutip Gulf Daily News. Apa tanggapan kalian terhadap ucapan pelatih Bahrain ini? Satu kata untuk wasit Bahrain versus Indonesia, yaitu keren sekali karena aku ngefans Bahrain, karena aku adalah orang Bahrain, dan aku yang bayar wasitnya. Bagus. Mas bule saja tahu loh. sama kita. Lihat, dunia tahu bahwa timnas Indonesia dicurangi oleh wasit. Bahkan konten kreator di seluruh dunia membuat parodi seperti ini. Hampir semuanya diparodikan oleh konten-konten kreator yang top terkenal di dunia. Jadi video ini memang benar-benar viral. Timnas Indonesia melawan Bahrain. هذا الفيديو خصوصا لأحمد الكاف حكم مباراة إندونيسيا مع البحرين. والله أنت يا حكم، والله العظيم أنت عربي وأنا عربي، ولكن أنا اندونيسي. ليش كذا يا أخي؟ المفروض نحن نفوز على البحرين 2-1. المفروض ليه كان 2 في التعادل؟ المفروض 6 دقائق وأنت زايد 9 دقائق، ليش كذا؟ أنت حكم أو لاعب حق مرمى، حق لاعب حق كرة السلة. أنت أخرت الأهداف حقنا، أخرت الأحلام حقنا حق الإندونيسيين عشان ندخل كأس العالم. وطيب ليه أنت؟ والله حرام عليك، الله يهديك، الله يحفظك، والله الله يعطيك العافية. حتى ليش كذا؟ حتى المدرب حقنا سنتايوم أعطيته كارت أحمر، كارت أحمر
من راضي على الكرت الاحمر ده. هذا بسبب ايش؟ بسبب انت زايد ب9 دقائق. Pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 memang begitu sangat viral di seluruh dunia. Bahkan berbagai konten kreator dari seluruh dunia menyindir timnas Bahrain terkait bisa menahan timnas Indonesia karena dibantu wasit. Nah, muncullah berita-berita yang kadang-kadang berita tersebut tidak sesuai fakta atau berita yang kurang tepat. Banyak konten kreator yang membagikan sebuah berita katanya kemenangan untuk timnas Indonesia dan FIFA sudah sah, padahal jelas-jelas itu berita kurang tepat. Berikut saya akan reaction beberapa TikToker, beberapa netizen yang menyebarkan berita kurang tepat. Guys, info terbaru, Federasi Sepak Bola Dunia FIFA memutuskan bahwa pertandingan antara timnas Indonesia melawan Bahrain di Stadion Nasional Bahrain yang diadakan pada tanggal 10 Oktober 2024 akan ditanding ulang. Setelah sebelumnya keputusan kontroversial pertandingan yang dipimpin oleh Wasit Ahmed Al-Kaf. Nah, jadi ceritanya guys, ada ya. Dia ini juga perpanjangan waktu cuma 6 menit. Sampai habis perpanjangan waktu 6 menit dia tidak kunjung meniup peluit. Dan tayal guys, ada ya, keputusan wasit kontroversial ini merugikan pihak Indonesia guys, ada ya. Dan berbagai macam spekulasi juga beredar guys, ada ya. Tahu dewek lah netizen ada ya, katanya lah disogok wasit itu ada ya. Sampai ada gol dari Bahrain pasti baru ditiupnya, tapi ini tidak kan. Indonesia akhirnya dinyatakan menang oleh FIFA lur. Presiden FIFA menyatakan wasit Oman terbukti lakukan 3 kecurangan. FIFA nyatakan timnas Indonesia di mana laga Indonesia dan Bahrain dimenangkan oleh Indonesia. Alhamdulillah. Yuk kita lihat berita yang langsung lur. Oke. Dear President, it is a historic Congress. Ini berita tidak benar because it is the first dan ini berita-berita yang FIFA Electoral kurang tepat. Congress taking place Ini in FIFA Africa. tengah kongres ya, atau rapat luar biasa, Oh mantap. bukan tentang membahas timnas Indonesia dan Bahrain. Terima kasih Presiden FIFA. Anda telah membuat keputusan yang tepat dengan menetapkan timnas Indonesia sebagai pemenang di laga melawan Bahrain. Karena wasit Ahmed Al-Kaf terbukti telah melakukan 3 kecurangan yang merugikan timnas Indonesia. Wasit Di media sosial TikTok itu memang beredar video yang kurang tepat. Banyak konten-konten kreator yang mereaction video-video yang kurang tepat kemudian disebarkan. Ini sesuatu yang jelas-jelas berita tersebut tidak benar. Bukan hanya di TikTok saja ya, di beberapa channel YouTube juga membuat berita tentang timnas Indonesia dan Bahrain, kemenangan untuk timnas Indonesia itu juga tidak betul. Kalau dari pihak PSSI, kemarin saya juga telah menonton videonya, Pak Erick Thohir memang sudah melayangkan protes ke AFC. Ya mudah-mudahan nanti ada keputusan terbaik buat timnas Indonesia. Kira-kira seperti itu sahabat semua. Oke, timnas Indonesia sudah melakukan 3 pertandingan dan belum pernah mengalami kemenangan dan juga belum pernah mengalami kekalahan. Jadi 3 kali pertandingan ini imbang. Kemudian sahabat-sahabat TikToker daripada Malaysia pun juga memberikan pandangan tentang terkait timnas Indonesia lolos Piala Dunia atau tidak, dan kira-kira menurut TikToker daripada sahabat kita yang ada di Malaysia, diprediksi timnas Indonesia akan finish di peringkat 4. Tenang dulu sahabat-sahabatku semua, meskipun finish di peringkat 4 masih ada kesempatan untuk main di Piala Dunia. Oke, langsung kita reaction videonya dan berikut penjelasan beliau.
Setelah 3 game, Indonesia sekarang berada di tangga ke-5 selepas dirompak wasit semalam. Patutnya nombor 2, bai. Sekarang Betul, dekat Mas. nombor 5, jadi ada yang tanya saya, "Bang, boleh layak lagi ke Indonesia ni ke Piala Dunia? Masih ada harapan lagi ke?" Okey, relax, bawa bertenang. Saya akan bincangkan pasal benda ni. Betul, Sebelum Mas. tu, korang yang minat Tenang, konten-konten tenang. sepak bola, tekan dulu butang follow. Dah tekan? Mantap cuy. Walaupun sekarang berada di tangga ke-5, tapi masih jauh lagi perjalanan. Masih banyak Betul. lagi game yang ada sebab diorang ni main home dan juga away. Korang boleh tengok dekat sini, lepas Indonesia lawan Bahrain tu, mereka akan bertemu dengan China bulan ni. Kemudian bulan hadapan mereka akan bertemu dengan Jepun dan juga Arab Saudi. Yang ni bulan November ni memang sesak lah. So, macam yang aku sembang sebelum ni, aku target Indonesia untuk berada di tempat keempat. Ada yang tak setuju. Ada orang Indonesia yang marah kata, apa target nombor 4? Kita nombor 1. Kita king. 1, 2. Sabar. Okay, sabar. Saya berpijak pada bumi yang nyata. Saya meludahkan fakta. Inilah apa yang saya rasa dengan kekuatan Jepun sekarang. Lepas tu Arab Saudi pun memanglah hari tu seri, tapi diorang ni pun bukan biasa-biasa, dibantu pula dengan wasit-wasit Arab ni. Jadi cubalah target nombor 4. Kenapa target nombor 4? Sebab nombor 3 dan nombor 4 masih lagi ada peluang. Mereka akan pergi ke round yang keempat. Okey, masih lagi ada peluang. Of course lah, nombor 1, nombor 2 terus main Piala Dunia. Kalau dapat nombor 2, nombor 1, rezekilah untuk Indonesia. Betul, Mas. Piala Dunia. Tapi kalau dapat nombor 5 dengan nombor 6, terus tersingkir. Bahayalah. Jadi bagi aku, macam mana nak naik ke tempat keempat ni? Yang pertama, paling penting, kena kalahkan China dekat home dan juga away. Wajib penting dapatkan ini. 6 mata. Sebab China ni tim belasahan lah dalam grup C ni kan. Kalau hilang mata dengan China ni, bagi aku kira tipis lah harapan. Yang kedua, kena cuba untuk kalahkan Bahrain dekat rumah mereka, dekat Bung Karno. Kemudian mungkin ada boleh dapat result seri ke dengan Arab Saudi lagi ataupun dengan Australia kan. Untuk Jepun, serius aku cakap, aku rasa Jepun akan menang kedua-dua game lah. Ini apa yang aku rasa je lah. Okay, so orang-orang Indonesia setuju ke tidak boleh komen dekat bawah, ataupun korang rasa nanti Indonesia akan berakhir dekat tempat keberapa. Komen juga dekat bawah. Macam biasa, yang belum follow akaun ni nak support Wibro, tekan butang follow. Itulah prediksi dari konten kreator TikToker daripada Malaysia, namanya Wibro. Beliau ini selalu membahas tentang sepak bola Indonesia dan juga sepak bola Malaysia. Nah, diprediksi, kata Mas Wibro ini, Indonesia mungkin akan berada di urutan peringkat 4. Tenang dulu sahabat-sahabatku semua, meskipun di peringkat 4 masih ada kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia. Dengan catatan tanggal 15 nanti Indonesia harus meraih 3 poin, meraih kemenangan. Tetapi kalau sampai kalah ataupun imbang, itu akan menjadi jalan sulit bagi timnas Indonesia untuk naik peringkat. Untuk sahabat-sahabatku, mari kita doakan pertandingan melawan Bahrain kemarin kita lupakan, kita fokus berdoa, mudah-mudahan timnas Indonesia menang melawan Cina. Nah, yang suka dengan video reaksinya Bang Toha, yang akan mereaksi berita-berita terviral dan juga seputar timnas Indonesia, langsung di subscribe, di like, di komen, dan dibagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.